Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin bi ajmain amma ba'du. Maaf ya, ini internet saya trouble sedikit. Mas Arif, kedengaran saya ya? Dengaran Pak, aman. Bagus Pak, lanjut. Oh iya, enggak. Baik, soalnya agak nggak begitu bagus internet di rumah ini. Ya baik, alhamdulillah malam hari ini kita jumpa lagi kajian malam Selasa ya yang diinisiasi oleh Asosiasi BMKes Indonesia untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama yang kami hormati dari Bapak-bapak teman-teman kita yang dari perpajakan, ada Pak Yunipan, kemudian Bu Darmini, kemudian Pak Amin. Selamat malam Pak semuanya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan teman-teman di kajian malam Selasa ya, ataupun Kamanse. Tadi sudah disampaikan Mas Saswa, Mas Arif, kita agak berhenti sejenak ya untuk kajian malam Selasa, kurang lebih berapa bulan ya, 2 bulan lah. 2 bulan kita off untuk akhir tahun 2021 ya. Kemudian tahun 2000 kali ini di episode yang 10 berapa? 6 atau 7? 76 aja lah Pak, ada Pak Jamil. Ya, 76 ya. Ya, 76 ya. Kebetulan kemarin kita udah di darat. Tapi kita lihat perkembangan untuk COVID-19, kayaknya kita dinaikkan ke level 3 kembali. Kan? Jadi semua untuk beberapa pertemuan dibatasi ya, baik itu ya, sempat terlempar saya ya. Sudah join Pak, lanjut Pak, lanjut, aman. Lanjut. Ya, sempat terlempar ya, maaf ya. Lanjut Pak Bambang, kedengaran kok? Untuk saya nggak pakai. Ya. Boleh, mungkin tanpa video Pak, biar lebih bagus. Ya, kalau gini gimana? Pak, bagus. Ya, internetnya agak trouble itu. Maaf Bapak-bapak semua, Bapak-Ibu semua ya. Jadi kita udah lagi di kajian malam Selasa ya. Hari ini kita topiknya bahas tentang perpajakan. Tentang perpajakan, di mana di ataupun di flyer juga sudah disampaikan teman-teman, yaitu tentang sosialisasi undang-undang PP atau harmonisasi tentang peraturan perpajakan. Kayaknya ini baru gitu kan, sehingga teman-teman juga harus bisa mengikuti apa sih undang-undang HPP itu. Kemudian sedikit prolog, saya tadi juga sempat baca-baca juga. Jadi dari Dirjen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan ya setelah wajib pajak itu mengikuti PPS. Apa itu PPS? Nanti akan dibahas bersama dengan teman-teman dari perpajakan ya, tentang beberapa program pengungkapan sukarela itu apa, apakah semuanya akan kita publish kekayaan kita sehingga kita kecuali harta-harta kita yang belum disampaikan. Nah ini nanti kita akan bahas diskusi panjang lebar tentang sosialisasi undang-undang HPP ini. Hubungan saya nanti juga akan menyimak juga, tapi hubungan internet saya agak trouble sehingga ya untuk sementara kita off video juga untuk bisa menyimak ini. Saya kira itu Mas Aswa, tidak panjang lebar, hubungan internetnya agak trouble sedikit di rumah. Nah, ini agak slow juga ini. Maaf sekali untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua. Dan inilah kelemahan dari kita media online ya.
Kalau internetnya udah bagus, nggak bisa jalan. Matur nuwun, Cak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Edi Asmara yang telah memberikan pengantarnya. Jadi teman-teman di ruangan ini sudah hadir 3 narasumber. Jadi ada Bapak Yunipur Nur Y, SMBA. Assalamualaikum Pak Yunipur. Waalaikumsalam. Ada juga Ibu Darmini Setia Pinurba, SEI. Wah, kalau ini udah jelas ini. Ada juga Bapak Fitriana Amin N, SST MM. Jadi monggo kami silahkan nanti 3 silahkan nanti boleh kompimpah atau sweet atau gunting kertas. Nanti yang pertama siapa dulu? Silahkan di itu karena satu kantor dan agar bisa menyesuaikan. Cuma waktunya agar kita bisa diskusi mungkin 10 menit ya Pak ya, sehingga nanti sisanya kita bisa pakai buat diskusi. Baik. Oke. Baik, mungkin Pak Yunipan dulu ya. Karena yang sudah, ya sebenarnya semuanya siap, cuma yang sudah di screen Pak Yunipan. Monggo Pak Yunipan, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Bambang Edi Asmoro ya. Tadi juga Pak Hadir yang Pak Edi Yulianto, Pak Asfa Pabulo, serta Pak Andi yang ada di Makassar juga tadi sempat sedikit ngobrol ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Yunipan Nur Yogananta selaku Kepala Bidang P2 Humas, dan saat ini kami hadir bersama 2 penyuluh muda yang setiap harinya memang bertugas untuk memberikan penyuluhan. Ini memang Penyuluhan ini bisa meliputi baik itu SPT ya, ataupun SPT ataupun penyuluhan untuk HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang paling mungkin pengen diketahui adalah PPS ya, program pengungkapan sukarela. Nanti kita akan bincang santai di sini di acara Kamanse ya. Jadi ternyata Kamanse itu kajian malam Selasa ya, saya baru tahu. Baik, izinkan kami untuk nanti akan berbincang sedikit. Jadi hadirin semuanya, sebelumnya mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir kita bisa hadir di malam hari ini sehingga bisa bersama. Ada yang kotor nih. Setelah kami memperkenalkan diri dan juga teman-teman kami yang sudah kami perkenalkan, akhirnya nanti kita akan berbincang dan berdiskusi lebih panjang lebar. Bersyukur kami satu tim bisa sowan ke majelis ini, bisa menjalin tali silaturahim, di samping juga untuk nanti bisa berbincang santai mengenai ketentuan perpajakan yang terbaru ataupun program yang terbaru. Kami harap nanti jalinan ini akan tetap berlanjut ya, tidak berhenti di saat ini saja. Nanti jika misalnya masih ada pertanyaan di dalam diskusi ini, silakan nanti hubungi kami di KPP ataupun mengikuti di akun media kami ya. Jadi kami sampaikan saja bahwa untuk pelayanan perpajakan apa saja yang kami berikan itu semuanya free, gratis, tidak perlu dipungut biaya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, monggo dilaporkan ke kami. Nah, peserta webinar yang kami banggakan berkenaan dengan tema yang diangkat pada bincang santai kali ini, memang kita sadari perubahan zaman yang menuntut kita untuk dinamis, bergerak, mengikuti arah perubahannya. Demikian hanya dengan Direktorat Jenderal Pajak, selalu mereformasi diri untuk terciptanya sistem perpajakan yang adil, sehat, dan efektif untuk menunjang cita-cita bersama menjadi negara yang maju. Reformasi ini sudah berjalan sejak 83 dan kemudian di jilid 1 di tahun 2002 dan sampai ke 2008, dan ini meliputi yang perbaikan di sumber daya manusia, organisasi, dan sampai ke proses bisnisnya. Kemudian yang jilid 2 kita mulai sampai dari tahun 2009 sampai ke 2016, yang mungkin rekan-rekan sudah mengetahui pada 2016 waktu itu kita luncurkan teks amnesti ya. Nah, kita juga pada saat itu fokus pada kemudahan berusaha sebagai respon saat itu kita ekonomi yang melambat pasca krisis pada itu di keuangan global. Nah, pemerintah memberikan kebijakan insentif baik itu kemudahan di bidang perpajakan, juga upaya yang mendukung untuk daya beli masyarakat agar bisa lebih maju lagi ataupun lebih bisa
terdorong lagi ya, karena saat itu waktu itu terhantam saat krisis keuangan global. Nah, di reformasi tahun 2016 dan hingga berlanjut hingga saat ini mencakup 5 pilar penting, baik itu di administrasi perpajakannya, terus penguatan organisasinya, baik itu untuk kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, sampai ke pembaruan sistem informasi dan basis datanya, dan juga penyempurnaan regulasi. Nah, berangkat dari semangat tersebutlah akhirnya kita meluncurkan pada saat tanggal 29 Oktober Pak Presiden meluncurkan ataupun mengundang-undangkan Undang-Undang Nomor 3. Dan di sini ada 6 ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang HPP ini. Yang pertama adalah KUP, dan ini diundangkan pada 29 Oktober dan mulai berlaku pada saat itu. Kedua adalah pajak penghasilan yang ini berlaku pada tahun pajak 2022 dan sudah dimulai di 1 Januari kemarin. Untuk PPN akan diberlakukan di 1 April, dan untuk program pengungkapan sukarela sudah kita mulai di Januari kemarin dan akan berakhir di 30 Juni. Dan pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, serta perubahan Undang-Undang Cukai yang mulai berlaku saat diundangkan. Khusus untuk program pengungkapan sukarela ini perlu ditegaskan ya, bahwa teks amnesti ini bukanlah teks amnesti jilid 2 ya. Jadi sebagai yang mungkin disampaikan oleh orang-orang di luar, masyarakat di luar, bahwa program ini berbeda dengan teks amnesti. Dulu DJP kita belum memilih akses informasi seperti sekarang ini yang semakin terbuka lebar, jadi kita bisa melihat data ataupun basis data yang lain. Nah, DJP kali ini sudah memiliki akses informasi sejak 2018 setelah otoritas pajak di Indonesia telah mulai melaksanakan keterbukaan informasi melalui AEOI, yaitu Automatic Exchange Information. Kemudian dalam Undang-Undang HPP ini juga diatur mengenai konsorsium pemajakan global yang sangat memungkinkan bahwa DJP untuk mengungkap cepat atau lambat harta yang belum dilaporkan, baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Yang kedua adalah mengidentifikasi lebih lanjut harta yang sudah dilaporkan dengan keadaannya sebenarnya, terus menghindari pajak berganda, mencegah pengelakan pajak, dan mempertukarkan informasi perpajakan serta kerjasama perpajakan lainnya dengan negara mitra yang lain. Nah, dalam rangka meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, DJP juga memberikan kesempatan dari bulan Januari ini hingga Juni nanti melalui program pengungkapan sukarela. Dan ini perlu dipertegas ya, hanya sampai 30 Juni. Peserta webinar yang insya Allah dirahmati Allah, masyarakat ekonomi syariah kemarin sudah kita gandeng di minggu lalu, di pekan lalu, dan saat ini kita juga menggandeng untuk teman-teman dari Batul Mal ya, kalau saya lihat tadi dari Absindo. Bulan Januari sudah di penghujung, sudah di akhir kemarin, dan kita sudah mengawal di bulan Februari ini, dan mungkin hanya tersisa 5 bulan kurang untuk PPS ini. Jadi kalau misalnya masih ada harta yang belum dilaporkan, monggo dilaporkan saat ini, karena memang akan sangat berguna nantinya. Silakan bersegera saja untuk mengikuti program pengungkapan sukarela. Di samping itu, perlu kami ingatkan juga untuk segera melaporkan SPT-nya. SPT tahunan 2021 karena jatuh temponya untuk orang pribadi di tanggal 31 Maret, dan untuk wajib pajak badan ataupun perusahaan dan sebagainya itu di tanggal 30 April 2022. Nah, mungkin ya kami ajak monggo silakan teman-teman yang belum melaporkan SPT-nya segera dilaporkan daripada nanti berdesakan di KPP, dan mungkin bisa mengambil antrian kunjung pajak. Jadi antrian kunjung pajak ini memang kita sudah sediakan agar mengurangi kontak secara langsung dengan wajib pajak yang lain dalam rangka untuk mengurangi penularan dari ataupun memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Nah, demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar. Nanti teman-teman dari kami, ada Ibu Darmini Setiopi Nurbo, dan juga ada nanti Mas Perstiana Aminingno akan memberikan penyuluhan secara panjang lebar. Dan ini juga saya lihat ada Bapak Sugeng. Pak Sugeng ini adalah fungsional pemeriksa di kantor kami. Tapi beliau mungkin kelihatannya akan hadir sebagai tamu, tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kita bisa diajak berdiskusi di sini. Baik, demikian saja mungkin dari kami. Marilah kita laksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah meridhoi kita. Pajak kuat, Indonesia maju. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia berdaulat.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Yuni. Jadi teman-teman jangan lupa ya 31 Maret buat pribadi. Terus yang buat kantor atau lembaga nanti 30 April ya. Dan antri kunjung pajak dulu agar karena harus ada jadwalnya. Oke, terima kasih Bapak Yuni untuk pengarahannya dan juga penyampaiannya. Selanjutnya kami persilahkan Ibu dulu ya, ladies first, Ibu Darmini. Monggo, Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Matur nuwun kepada Pak Asfa atas waktu yang diberikan. Pertama yang kami hormati Pak Bambang Edi, kemudian juga Pak Yunipan selaku atasan kami. Rekan kami, Mas Amin, ada juga Pak Sugeng, dan juga tentunya yang kami banggakan para peserta webinar kali ini. Pertama-tama, tentunya kami sangat berbahagia ya mendapatkan undangan atau mendapatkan kesempatan untuk sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yunipan bahwa tanggal 29 kemarin, 29 Oktober kemarin, Bapak Jokowi sudah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yang ini nanti akan kita gali. Namun, tentunya isinya banyak sekali ya, kaitannya dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, nanti salah satu bagiannya adalah tentang program pengungkapan sukarela, yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Amin. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan mengambil bagian-bagian yang berkaitan saja dengan lembaga keuangan syariah, atau dalam hal ini mungkin BMT atau koperasi syariah atau koperasi pada umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau bisa saya share screen ya, Pak Asfa. Bisa Bu, sudah dijadikan co-host. Silakan. Ini Undang-Undang HPP dan implikasinya pada lembaga keuangan dan bisnis syariah. Jadi kalau tentang aspek perpajakan dari lembaga keuangan dan bisnis syariah, saya yakin Bapak-Bapak semuanya sudah memahami dan selama ini terima kasih sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dan tetapi aturan selalu berkembang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yunipan bahwa DJP ini selalu mereformasi diri, selalu memperbaiki regulasi yang ada dalam rangka menuju sistem perpajakan yang sehat seperti itu. Nah, demikian juga dengan aturannya, Undang-Undang HPP ini lahir dalam rangka atau bagian dari reformasi perpajakan tadi. Nah, apa aturan-aturan yang berubah dari baik itu PPH, PPN, maupun KUP, dan sebagainya yang mungkin berkaitan dengan lembaga keuangan dan bisnis syariah. Yang pertama, ini ya. Jadi nanti ada 6 bagian yang akan kami sampaikan di sini, namun nanti akan cepat saja karena waktu kita hanya 10 menit ya. Yang pertama yaitu tentang natura dan kenikmatan sebagai penghasilan bagi penerima. Kemudian ada juga perubahan tarif, yaitu PPH orang pribadi, dan ada perubahan bracket penghasilan. Kemudian ada perubahan tarif PPH badan, termasuk diantaranya BMT ya, selaku badan usaha. Kemudian juga ada batasan PTKP UMKM yang 500 juta rupiah. Kemudian ada, ini tidak ada di Undang-Undang HPP nomor 5 ini, tetapi perlu kami ingatkan kembali Bapak Ibu, ada batasan waktu penggunaan PP 23 bagi PT, CV, firma, koperasi, atau orang pribadi. Nah, mungkin kalau BMT berada di bagian koperasi ini ya, kebanyakan. Kemudian juga tentang PPS yang nanti akan disampaikan oleh Mas Amin. Oke, langsung saja. Nah, ada perbedaan yang signifikan Bapak Ibu semuanya dengan adanya Undang-Undang HPP ini, yaitu tentang pemberian natura dan kenikmatan
kepada pegawai kalau sebelumnya di aturan sebelumnya itu tidak dapat dibiayakan dan juga bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Namun di Undang-Undang HPP ini pemberian natura itu apa? Pemberian natura itu adalah pemberian penghasilan dalam bentuk barang. Misalnya bisa berupa perumahan, kemudian kendaraan, atau fasilitas-fasilitas yang lain, kenikmatan yang lain yang tidak berupa uang. Nah, kalau di aturan sebelumnya itu bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, bagi penerima. Nah, di aturan Undang-Undang HPP ini, pemberian natura atau kenikmatan tersebut bagi pegawai adalah merupakan penghasilan. Jadi nanti akan dikenakan pajak. Dan bagi bagi lembaga atau pemberi kerja itu dapat dikurangkan sebagai biaya. Namun demikian masih ada yang dikecualikan. Masih ada yang dikecualikan, artinya dia bukan merupakan penghasilan bagi penerima. Apa itu? Yaitu pertama penyediaan makan minum bagi seluruh pegawai. Jadi kalau BMT menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, itu bukan merupakan atau tidak dihitung sebagai penghasilan bagi pegawai. Kemudian juga natura di daerah tertentu, natura karena keharusan pekerjaan untuk keselamatan kerja dan seragam misalnya gitu ya. Ini juga bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Dan juga natura yang bersumber dari APBN, APBD maupun APBDes. Nah, juga untuk natura dengan jenis dan batasan tertentu. Nah, ini Bapak Ibu yang biasa ada di BMT atau lembaga keuangan itu adalah ini ya penyediaan makan minum misalnya. Kemudian juga penyediaan seragam atau alat keselamatan kerja. Ini biasanya juga ada atau diberikan oleh BMT. Ini bukan merupakan penghasilan bagi pegawainya. Tetapi ketika BMT nanti memberikan fasilitas atau pemberian natura kepada pejabatnya, misalnya kepada direktur atau kepada petinggi-petinggi lainnya dalam bentuk misalnya kendaraan atau fasilitas perumahan dan sebagainya, maka itu akan dihitung sebagai penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Dan dalam hal ini nanti pemberi kerja atau BMT itu wajib memotong pajaknya, PPh 21-nya. Itu kaitan yang pertama, kaitannya dengan pemberian natura. Kemudian yang kedua, yang berkaitan Undang-Undang PPh, Undang-Undang HPP, perubahan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah adalah tentang ini perubahan bracket dan tarif, gitu ya. Kalau semula sebelum Undang-Undang HPP itu di dalam perpajakan kita dikenal 5 tarif PPh untuk orang pribadi gitu ya. Nah, di Undang-Undang HPP itu ada 5. Kalau semula ada 4 tarif, sekarang ada 5 tarif. Semula ada 4 bracket penghasilan, sekarang ada 1, 2, 3, ada 5 ring atau bracket penghasilan tersebut. Yang semula 0 sampai 50 juta itu tarifnya 5%. Nah, sekarang rentangnya ini diperluas. 0 sampai 60 juta, tarif PPh-nya 5%. Kemudian 50 sampai 250, kalau semula 15, nah sekarang di Undang-Undang HPP ini lebih dari 60 juta sampai 250, 15%. Kemudian untuk lapis ketiga sama. Untuk lapis keempat, nah ini ada batasan. Kalau semula di atas 500 juta, sampai berapapun tarifnya 30%. Nah, ini ada batasannya 500 juta sampai 5 miliar 30%. Kemudian yang di atas 5 miliar ada lagi sebesar 35%. Nah, dari perubahan tarif ini menunjukkan bahwa Undang-Undang HPP ini memang lebih berpihak kepada pegawai atau karyawan dengan bracket penghasilan di lapisan terendah gitu ya. Jadi tarifnya kalau semula untuk penghasilan di misalnya 60 juta saja, semula itu tarifnya sudah 15%. Sekarang untuk penghasilan 60 juta tarifnya 5%. Jadi lumayan signifikan ini. Nah, kaitannya apa dengan lembaga yang Bapak Ibu pimpin dengan perubahan tarif PPh orang pribadi ini? Ini adalah kaitannya dengan pemotongan PPh 21 bagi karyawan nantinya.
Jadi ada perubahan di sini Bapak Ibu kaitannya dengan pemotongan PPh 21 untuk karyawan yang berpenghasilan sudah melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Tuh, ya. Kemudian yang berikutnya tentang tarif PPh badan. Nah, tarif PPh badan ini adalah tarif PPh lembaga, yaitu BMT yang sudah berbentuk atau sudah menggunakan mekanisme PPh pasal 17. Artinya dia tidak lagi menggunakan PP 23 dengan tarif PPh final. Kalau kemarin 0,5% itu ya. Tapi ini yang sudah menggunakan PPh pasal 25. Nah, perubahannya ada di sini. Kalau semula untuk 2021 dan 2020 itu tarifnya adalah 22%. Sama. Nah, untuk menurut undang-undang lama, untuk tahun 2022, ini semula direncanakan tarifnya 20%. Namun di Undang-Undang HPP ini, untuk tahun 2022 nanti, mulai 1 Januari sampai 31 Desember nanti, tarifnya adalah 22%. Jadi tidak lagi 20%, tetapi 22, sama dengan tarif tahun 2021. Namun perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kenaikan tarif ini, 22% ini, juga melalui kajian yang dalam, artinya juga dibandingkan dengan negara-negara lain, ini masih sangat relevan. Kemudian juga perlu diketahui pasal 31E, yaitu adanya potongan 50%, diskon untuk 50% bagi perusahaan dengan omset di bawah 50 miliar, itu masih tetap berlaku. Itu ya tarif PPh badan. Kemudian ada lagi perubahan di dalam Undang-Undang HPP ini. Ini juga signifikan. Ini menunjukkan bahwa keberpihakan undang-undang ini dengan UMKM. Ya. Tetapi ini bagi orang pribadi pengusaha orang pribadi. Kalau semula untuk pengusaha orang pribadi dengan omset berapapun, dia punya kewajiban setor 0,5% dari omset itu setiap bulannya. Itu yang diatur dalam PP 23. Nah, sekarang dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, bagi Bapak Ibu orang pribadi yang menjalankan usaha, apabila omsetnya belum mencapai 500 juta, maka PPh finalnya adalah 0, tidak dikenakan PPh. Tetapi kalau sudah melampaui 500 juta, baru nanti dikenakan PPh 0,5%. Untuk orang pribadi, ya Bapak Ibu, sekali lagi ini bukan untuk badan. Walaupun begitu, ini kita sampaikan karena saya yakin di antara Bapak Ibu semuanya, walaupun mengelola BMT, mungkin di rumah ada usaha-usaha sampingan atau mengelola usaha-usaha yang lainnya yang dijalankan oleh istri atau keluarga yang lainnya. Jadi ilustrasinya, kalau misalnya tahun 2021, usaha Bapak itu omsetnya 100 juta di bulan Desember atau di bulan Januari, maka saat itu juga sudah dikenakan kewajiban untuk setor 0,5% dari 100 juta itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, mulai 1 Januari kemarin, misalnya Januari ini menjalankan usaha baru 100 juta omsetnya, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi membayar 0,5%. Misalnya nanti bulan Februari omsetnya 300 juta. Itu juga belum bayar karena bulan Januari 100, bulan Februari 300, itu jatuhnya baru 400 juta. Sehingga belum dikenakan PPh final. Baru mungkin bulan Maret ada lagi omset 300 juta. Sehingga omset total menjadi 700 juta. Nah, pada bulan Maret ini, Bapak Ibu sudah punya kewajiban untuk setor 0,5% dari dikurangi 500 juta. Jadi dari 200 juta, setor 0,5% di tanggal 15 bulan April. Seperti itu seterusnya, ya Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan namanya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi usahawan. Nah, kemudian berikutnya tentang UMKM. Masih banyak mungkin ya di antara BMT-BMT yang dia masih masuk dalam kategori UMKM. Apa kriteria UMKM itu? Ini langsung saja saya jujuk dengan aturan yang baru,
mulai sejak 2018, 2013 bahkan, bahwa yang dikategorikan sebagai UMKM itu adalah usaha yang dia peredaran usahanya sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Tidak lagi memperhitungkan kepemilikan tidak diatur, gitu ya. Jadi usaha dengan kepemilikan berapapun, asal omsetnya tidak melebihi 4,8, dia masuk kategori UMKM. Nah, apa pentingnya kayak gitu, Bapak Ibu? Undang-undang perpajakan memberikan kemudahan bagi UMKM itu. Jadi ada simplifikasi pengenaan pajaknya, yaitu 0,5% kalau sekarang gitu ya, 0,5% dari omset. Nah, semula sebelum ada simplifikasi itu penghitungan pajaknya sama dengan usaha orang pribadi yang lainnya, yaitu penghasilan bruto dikalikan netonya normal penghasilan, kemudian dikurangi PTKP, baru dikalikan tarif progresif. Nah, untuk badan sama, ditentukan dulu. Badan kan melakukan pembukuan ya, sehingga ketahuan berapa labanya, berapa ruginya kalau rugi ya gitu. Nah, nanti dari penghasilan bersih itu dikalikan tarif PPh badan. Namun dengan berlakunya PP 46 tahun 2013 tidak lagi perlu dengan norma, dengan menghitung PTKP dan sebagainya, tapi pajaknya adalah 1% semula, gitu ya. Wajib pajak tidak perlu lapor SPT massa. Kemudian juga penghitungannya sederhana, bersifat final dan pembayarannya mudah. Ini saya lewati saja. Dan sejak 2018 tarifnya untuk usaha orang pribadi tadi turun menjadi hanya 0,5%. Sama masih final. Nah, ini yang perlu kami ingatkan Bapak Ibu. Jadi ada batasan waktu pemanfaatan tarif PPh final tadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, kapan batasan waktu adalah 7 tahun sejak 2018 atau sejak terdaftar. Jadi bagi Bapak Ibu yang terdaftar sebelum 2018, maka kewajiban atau kesempatan menggunakan tarif 0,5% ini berlaku hingga 7 tahun sejak 2018. Kemudian bagi yang sudah yang terdaftar di 2020 misalnya setelah 2018, maka kesempatan menggunakan tarif final ini berlaku 7 tahun ke belakang seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak badan seperti apa? Yaitu untuk PT. Nah, untuk PT itu berlaku 3 tahun sejak 2018 bagi PT yang berdiri sebelum 2018. Bagi yang berdiri setelah 2018 berlaku 3 tahun kemudian. Nah, bagi CV, firma atau koperasi dan kebanyakan dari BMT biasanya adalah koperasi, ya, Bapak Ibu. Itu masa berlaku dia menggunakan PPh final adalah 4 tahun sejak 2018 bagi yang berdiri sebelum 2018. Bagi yang berdiri setelah 2018, masa berlakunya adalah 4 tahun kemudian. Nah, bagi wajib pajak yang berlaku berdiri sebelum 2018, maka 2021 kemarin adalah saat terakhir menggunakan PP 23 ini. Untuk 2022 nanti, Bapak Ibu sudah tidak diperkenankan lagi menggunakan tarif PPh final. Jadi sudah harus beralih menggunakan PPh pasal 25. Namun demikian, untuk pertama kalinya Bapak Ibu atau BMT-nya yang masih dalam kriteria UMKM ini, untuk tahun pertama dianggap sebagai wajib pajak baru, sehingga angsuran PPh 25-nya adalah 0% atau 0 rupiah gitu ya. Jadi mulai masa Januari sampai dengan masa Desember nanti Bapak Ibu boleh menggunakan angsuran PPh 25 0 gitu ya. Namun apabila Bapak Ibu menghendaki nanti sekiranya saya bayar 0 kok akan berat di belakangnya gitu. Jadi diperbolehkan kalau mau mengangsur PPh pasal 25 sebesar Bapak Ibu kehendaki gitu ya. Nah, ini ya kaitannya dengan PPh 21 tadi. Jadi atas gaji karyawan ini perubahannya cukup signifikan Bapak Ibu yang sudah di atas PTKP. PTKP saya yakin semua sudah paham.
Kemudian terkena tarif progresif tadi ada lapisan 0 sampai 60 juta 5%, 60 sampai 250 15%, 25%, 30 dan 35%. Maaf ini belum kami berubah ini. Kemudian disetor paling lambat 15 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPP masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, apabila ada BMT yang mungkin masih nihil gitu ya, ada BMT yang gaji karyawannya belum di atas PTKP, itu memang tidak wajib untuk melaporkan SPP masa PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai November. Tetapi khusus untuk masa Desember, walaupun nihil, walaupun tidak ada pajak yang Bapak Ibu potong, BMT atau lembaga atau badan wajib melaporkan SPP masa PPh pasal 21 ini di maksimal tanggal 20 Januari gitu nih. Kemarin gitu. Nah, itu kaitannya dengan undang-undang HPP. Untuk undang-undang PPS, bukan undang-undang PPS ya, untuk PPS-nya nanti teman saya Mas Amin akan menyampaikan secara lebih detail. Ya. Ini saya lewati dulu saja berarti. Nah, Bapak Ibu, ini perlu kami sampaikan juga. Kaitannya dengan PPS, kami ada mulai saluran-saluran khusus yang Bapak Ibu bisa sampaikan, gitu ya, bisa tanyakan saluran untuk Bapak Ibu mendapatkan informasi di sini ya. Kemudian juga di kering pajak 1.500-200 ini adalah kering pengaduan, kemudian juga kering layanan. Nah, apabila wajib pajak mungkin di dalam menerima pelayanan kami ada yang mungkin istilahnya teman-teman kami ada yang melanggar kode etik atau mungkin mengenakan biaya, misalnya Bapak Ibu bisa melakukan aduan ke kering pajak ini gitu. Nah, ini khusus untuk Kanwil DJP. Silakan kami mohon untuk follow kami di Twitter, kemudian di IG, kemudian di Facebook, kemudian juga di YouTube kami. Dan kami juga membuka layanan konsultasi melalui WhatsApp di 0813 2921 dan 9090. Nah, khusus untuk PPS juga kami nanti akan membuka kelas pajak di setiap hari Senin, Bapak Ibu. Jadi, secara nasional di seluruh Indonesia, setiap hari Senin ada kelas pajak. Itu tidak hanya dibatasi WP Jogja, hanya boleh Kanwil Jogja, tidak. Jadi, Bapak Ibu bisa ikut Kanwil manapun. Atau di setiap KPP kami juga selalu buka kelas pajak di hari Rabu, gitu ya. Yang Bantul boleh ikut Sleman, boleh ikut Bantul, boleh ikut Kanwil di hari Senin dan sebagainya. Gitu. Nah, ini juga perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa kami di Kanwil DJP DIY pada saat ini sedang dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Kami mohon doa dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Demikian untuk materi yang saya berikan kaitannya HPP dengan lembaga keuangan syariah atau BMT khususnya gitu ya. Kami sampaikan, saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nanti selanjutnya kita sambung di forum diskusi. Pajak Kuat Indonesia Maju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Darmini, wah luar biasa. Jadi ternyata ada kelas pajak setiap hari Senin buat teman-teman. Nah ini malah bisa jadi itu Bu, teman-teman ini kan punya masa banyak, khususnya teman-teman dari BMT. Satu BMT itu bisa sampai 1.000 pelaku UMKM Bu. Ini yang mungkin bisa di TOT sehingga mereka menyampaikan. Karena saya juga baru tahu bahwa ternyata kalau kita pendapatan brutonya di bawah 500 juta itu kan nggak harus store pajak ya Bu ya. Bisa nihil ya. 2022 nanti Pak, mulai Januari ini. Oh iya, nah kan, nah ini kan harus kemarin kita sudah melakukan TOT pendamping UMKM. Jadi fokusnya kepada pembukuan sederhana. Nah ini nanti bisa ditindak lanjutin nih. Oke,
Terima kasih banyak Ibu Darmini, luar biasa tentang HPP. Nah, sudah ada Bapak Fitriana Amin, Pak Amin lah yang lebih mudah ya. Pak Amin yang akan menyampaikan tentang PPS. Jadi apa sih itu PPS? Jadi kalau setahu saya adalah begini ya. Ini logika. Tadi saya sudah tulis di chat. NPWP sama KTP kan mau hampir sama ya. Nah, logikanya sebenarnya pajak itu tuh mudah kalau tahu aset kita. Ketika kita terconnecting dengan Samsat, terconnecting dengan BPN, terconnecting sama perbankan. Jadi kemungkinan bisa tahu berapa sih sebenarnya aset kita. Nah, ini akan diperjelas oleh Pak Amin. Monggo Pak Amin, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aswa aja ya, Aspa. Mohon maaf, suara saya apakah bisa dengan bagus diterima? Bagus, Pak Amin. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ila ma'alam dana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu-ibu semua, izinkan saya membuka dengan pantun ya. Mas Asba ya, boleh ya? Ya. Saat liburan memancing ikan, memancing ikan gunakan sampan. Assalamualaikum. Salam sapa saya ucapkan kepada sahabat Absindo yang budiman. Sore hari makan tape ketan. Sore hari makan tape ketan. Tape ketan belinya di pasar Keranggan. Mari bersama berucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Weh, cakep. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang tadi kan bincang-bincang santai saja ya. Tadi saya sedikit mengulangi yang disampaikan oleh Mbak Darmini ya. Kami kebetulan berdua dan Pak Yunipan selaku Kabid P2 Humas di Kanwil itu memang tugas kami adalah untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi terkait dengan peraturan perpajakan atau tata cara perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada wajib pajak pada khususnya. Tadi disampaikan terkait dengan Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP itu ada 6 segmen sebenarnya ya, Bapak Ibu semuanya ya. Segmen pertama itu tentang segmen pertama KUP, kemudian kedua PPH. Tadi sebagian besar disampaikan oleh Mbak Darmini ya terkait dengan PPH ini. Ketiga itu terkait dengan PPN. Nah, yang keempat itu yang nanti mungkin saya akan sampaikan yaitu terkait program pengungkapan sukarela. Kemudian yang kelima itu tentang undang-undang HPP ini segmennya adalah tentang pajak karbon. Dan yang keenam adalah cukai. Tadi sudah ada 4 sesi ya, saya tambahin sedikit terkait dengan pajak karbon dan cukai ya, supaya menjadi satu kesatuan keseluruhan terkait dengan undang-undang HPP ini, bahwa ke depannya ya, itu maka pemerintah menerapkan pajak karbon. Pajak karbon ini untuk langkah awal itu nanti akan diterapkan kepada pembangkit listrik batu bara. Jadi kalau dia melewati batas yang sudah diterapkan, maka dia akan dikenakan pajak karbon sebesar 30 per kilogram atau 30.000 per ton CO2 ekuivalen. Tapi ini diterapkan awalnya hanya antara mendukung program renewable terkait. Kemudian
yang segmen ke-6 yaitu tentang cukai. Nah, kita ketahui bahwa di Direktorat Bea dan Cukai sama dengan Direktorat Pajak, Direktorat Jenderal Pajak yang mengumpulkan pendapatan negara dari pajak, maka Direktorat Bea dan Cukai juga mengumpulkan pendapatan dari bea dan cukai. Nah, cukai yang terbesar ini hampir 95% itu berasal dari produk-produk tembakau. Nah, ini salah satu yang ada di Undang-Undang HPP itu adalah penambahan cukai terkait dengan rokok elektrik atau vapor. Dan juga kemungkinan akan penambahan cukai terkait dengan plastik dan produk-produk plastik. Serta di sisi hukum adalah pengembalian pada kerugian negara. Jadi sekarang untuk lebih ada pengembalian kerugian negara. Jadi sanksi dan dendanya, pembayaran sanksi dan denda, dan mengurangi sanksi dana dalam bentuk pidana kurungan maupun penjara. Oke, itu tambahan terkait dengan segmen dalam Undang-Undang HPP ini. Karena memang dia namanya harmonisasi ya, beberapa masuk ke dalam beberapa aturan-aturan yang dijadikan satu. Untuk materinya bisa Mbak Darmini stop screen dulu atau mungkin dari Mbak Darmini saja ini materinya. Materi yang tadi atau yang PMK 176? Saya ini aja Mbak. Oke, monggo. Pak Amin udah jadi co-host kok, bisa. Oh iya. Materi sudah saya bagi di kolom chat ya. Bisa materi-materi yang simple itu bisa dilihat di kolom chat yang ada di sana. Saya akan sampaikan untuk disampaikan. Nah, satu segmen dan yang memang hanya 6 bulan, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, yaitu program pengungkapan sukarela. Nah, yang 5 segmen lagi kan memang sudah berlaku, ada yang berlaku di tanggal tertentu seperti 10% per 1 April 2022. Kemudian juga cukai dan lain sebagainya sudah diatur waktunya kapan. Termasuk dalam program pengungkapan sukarela ini berlaku hanya 1 Januari sampai dengan 30 Juni. Nah, apa program pengungkapan sukarela ini atau PPS adalah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Nah, ini yang satu bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi yang ikut program tax amnesty atau program pengampunan pajak dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan harta dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Tadi di file yang saya bagi itu hanya dalam satu slide, satu lembar saja, itu lebih mudah. Tapi untuk ini kita harus sampaikan terkait dengan apa manfaatnya. Seperti kita ketahui, kalau Bapak Ibu semua, baik secara orang pribadi maupun perusahaan atau badan, jika ternyata ikut program tax amnesty, tetapi kemudian ditemukan oleh DJP aset tersebut yang ada atau dimiliki oleh wajib pajak sampai dengan 31 Desember 2015 tetapi tidak dilaporkan, maka di sana akan dianggap sebagai penghasilan. Kemudian atas penghasilan tersebut dikenai PPh final, yaitu 25% untuk badan perusahaan ya, dalam ini perusahaan dalam bentuk PT, CV, koperasi maupun yang lainnya. Atau kalau dia dalam bentuk OP, maka dia tarifnya 30%. Kemudian kalau dia dalam UMKM atau WP tertentu, tarifnya 12,5% dari harta bersih tambahan.
Nah, ini ditambah sanksi sebesar 200%. Nah, ini kondisi sebelum diundangkannya Undang-Undang HPP ini, maka jika ditemukan oleh DJP, maka aset tersebut dianggap sebagai penghasilan. Ini nanti yang akan hilang atau sanksi-sanksi ini yang akan hilang kalau wajib pajak mengikuti program PPS. Jadi keuntungannya di sini. Keuntungannya adalah wajib pajak dikenakannya PPh final sebesar, anggaplah dia UMKM ya, berarti 12,5% ditambah dengan sanksi 200%. Ini keuntungannya kalau ikut program PPS. Ini ya, kondisi satu itu adalah wajib pajak yang ikut tax amnesty atau pengampunan pajak. Nah, yang kedua itu adalah WPOP, ini khusus orang pribadi ya. WPOP ini bisa seorang pengusaha, bisa seorang notaris, bisa seorang dokter, bisa seorang karyawan, PNS, dan lain sebagainya. Yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai dengan 2020 sesuai dengan ketentuan akan dikenai tarif PPh sesuai tarif berlaku ditambah sanksi administrasi. Ini kan ada sanksi administrasinya ya, bisa berupa bunga, bisa berupa denda. Nah ini sesuai dengan di DJP ini sekarang juga dalam proses reformasi selanjutnya, yaitu PSIAP ya, informasi administrasi perpajakan, di mana kita sudah melakukan pertukaran data dengan hampir semua negara, dan juga pertukaran data dengan ILAP ya, instansi, lembaga, asosiasi, dan pemerintahan ya. Kemudian juga data-data tersebut terangkum dalam master file big data yang ada di DJP, yang nanti itu akan digunakan untuk yaitu tadi ya, meminimalkan adanya penghindaran pajak atau meminimalkan adanya pajak aset-aset yang tidak dilaporkan. Nanti akan bincang juga dengan pertanyaan Mas Asfal tadi ya. Nanti di akhir ini kita akan jawab terkait dengan database NPWP di Samsat maupun di perbankan. Nah, ini asas-asasnya ya, asasnya sederhanaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Nah, ini kemudian ini perbedaannya, apa kebijakan satu dan apa kebijakan dua, yaitu kebijakan satu tadi ya, WPOP dan Badan Peserta TA, sementara kebijakan dua OP. Kemudian basis pengungkapannya adalah 31 Desember 2015 belum diungkapkan pada saat ikutnya harta, ini tarifnya ya. Ini tarifnya untuk yang TA 11% untuk deklarasi luar negeri. Jadi mengumumkan bahwa kita punya aset atau WP tersebut punya aset di luar negeri. Itu tarifnya 11%. Kemudian 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi ya. Repatriasi dimasukkan ke dalam negeri dan juga harta dalam negeri. Nah, ini tarifnya 8%. Nah, ini tarif terendah itu adalah 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan atau harta aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara, hilirisasi atau renewable energy. SBN itu ya jenis suku juga ya. Jadi istilahnya kan menarik dana ke dalam instrumen juga akan mendapatkan bunga ya, atau kemudian hilirisasi itu adalah program yang untuk tidak ekspor dalam bentuk produk yang sudah diolah. Nanti ada beberapa hilirisasi pemerintah yang di sana membangun perusahaan. Nah, jika kita sih maka itu tarifnya juga 6%. Ini biasanya bagi BPWP kelas kakap ya yang ada di luar negeri yang menaruh aset-aset kekayaannya di luar negeri itu ditawarkan dalam hal-hal seperti ini. Demikian juga renewable energy, misalkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air misalkan di Kalimantan atau di mana ke depannya, nah itu dimasukkan ke sana. Sedangkan untuk tarif kebijakan 2 ini tarifnya lebih besar ya, atau lebih tinggi ya.
18% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk repatriasi dalam negeri, 11% untuk harta luar negeri dan aset yang diinvestasikan. Nah, ini yang utamanya. Kemudian manfaatnya. Nah, ini saya sampaikan tadi, manfaatnya tidak dikenai sanksi 18 ayat 3 tax amnesty yang tarif tadi ya, yang 30, 25 atau 12,5% plus 200%. Nah, kemudian untuk yang kebijakan 2 itu tidak diterbitkan. Bapak Ibu semua sebagai wajib pajak orang pribadi kemudian ikut kebijakan 2, maka tidak akan diterbitkan ketetapan untuk tahun 2016 sampai dengan 2020. Itu keuntungannya. Jadi istilahnya akan aman ya. Istilahnya itu kita merasa tenang gitu loh untuk 4 tahun, 5 tahun itu, 5 baca itu, karena kita sudah ikut program pengungkapan sukarela. Nah, ini konsekuensinya tadi disampaikan. Ini konsekuensi terhadap kebijakan 2. Terkait teknisnya, nanti pelaksanaannya itu di laman DJP online ya. Wajib pajak bisa mengakses di sana. Kemudian nanti tutorialnya sudah banyak juga di YouTube, juga banyak yang di-upload oleh teman-teman di KPP maupun oleh internal DJP maupun oleh pihak-pihak luar yang bagus ya. Tapi untuk amannya silakan melihat yang di-upload oleh teman-teman dari DJP. Kemudian mungkin 2 menit ke depan ya, bagaimana cara menghitungnya? Ini untuk kebijakan 1 adalah tarif dikali nilai harta bersih. Nah, harta bersih itu adalah harta dikurangi utang sesuai Undang-Undang Tax Amnesty ya. Kan untuk memperoleh harta itu misalkan dari hutang, maka hutang tersebut untuk terkait dengan harta itu bisa dijadikan pengurang. Tapi ada batasannya, yaitu untuk wajib pajak badan paling banyak 75%, kemudian wajib pajak orang pribadi paling banyak 50%. Mudahnya misalkan kita asetnya berupa rumah dari KPR misalkan 200 juta, maka maksimal yang bisa dikurangkan, nah misalkan 500 jutanya 400 juta ya, yang boleh dikurangkan hanya 250, seperti itu. Kemudian ini apa yang dijadikan dasarnya untuk penilaian itu, kemudian ini syarat-syaratnya. Ini syarat umum untuk ikut PPS kebijakan 1 itu adalah memiliki NPWP, bayar PPh final, menyampaikan SPT tahunan 2020. Kalau dia ternyata ada permohonan restitusi atau upaya hukum, maka dia harus melakukan pencabutan atas nah ini kalau hampir sama, tapi dia harta dikurangi pokok utang. Apa yang menjadi pedoman penilaiannya itu adalah untuk kas nilai nominal. Kemudian untuk selain kas atau setara kas adalah harga perolehan. Misalkan mobil yang belum diungkap atau dimasukkan di SPT, yaitu harga belinya berapa atau rupiah. Nah, bila tidak diketahui, maka menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis. Wajib pajak. Ini wajib pajak juga bisa menilai sendiri jika tidak diketahui ini. Saya rasa itu saja. Jadi karena waktu yang diberikan 10 menit, nanti kita perbanyak di pertanyaan diskusi nanti. Demikian. Oke, baik. Terima kasih, Pak Amin. Jadi, benar, Mas. Ini mungkin ada yang 1 lembar tadi. Saya jelaskan ya. Oke. Ini kayak sistem kalau kita bikin apa ya? Yes or no itu ya. Jadi pertanyaan gini. Ini ada sebuah harta ya.
ini khusus untuk ikut yang atas itu untuk kebijakan 1 ya, untuk yang ikut TA. Data tersebut diperoleh dari tahun 85 sampai dengan 2015. Kalau dia sudah dilaporkan dalam SPT tahunan 2015, maka dia tidak usah ikut BPS. Nah, jika harta tersebut belum dilaporkan dalam SPT 2015, terus dia ikut TA, tetapi harta tersebut belum ditebus, maka istilahnya terselip ya, atau ketinggal gitu. Ketinggal belum diungkap. Maka dia ikut kebijakan PPS kebijakan 1 ini. Nah, nilai harta tersebut bisa dikurangkan dengan utangnya tadi, yang ada batasannya tadi, untuk badan 75% atau untuk OP 50%. Nah, kemudian dikalikan, setelah diketahui nilai harta bersihnya, kemudian dikalikan tarifnya. Ada 11, ada 8, atau 6. Ini pilihan ya. Misalkan wajib pajak tersebut pengen tarif terendah, maka dia harta tersebut kemudian diinvestasikan ke surat berharga negara. Kalau ternyata hanya atau harta dalam negeri saja 8%. Nah, ini ada batas-batasan untuk repatriasi kapan. Nah, ini 10 harta itu. Kalau harta tersebut diperoleh tahun 2016 sampai dengan 2020, maka dia bisa ikut program PPS kebijakan 2. Kalau harta tersebut diperoleh setelah 2020, nah dia nggak usah ikut PPS. Terus kalau harta tersebut sudah dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 sebelum diundangkannya Undang-Undang HPP 29 Oktober 2021, maka dia nggak ikut PPS. Kalau harta tersebut dimiliki oleh wajib pajak badan, tidak ikut PPS juga, karena untuk kebijakan 2 ini hanya wajib pajak orang pribadi. Ini tarif-tarifnya 18, 14, dan 12%. Demikian ini mudahnya dalam PSB. Mohon maaf, saya kembalikan waktu kembali kepada. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Jadi pergi ke pasar mencari sayur, pajak yang pas bikin tambah makmur. Ini membalas pantun yang tadi. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan via chat. Mungkin akan kita bahas satu persatu. Kita menyelesaikan yang via chat dulu ya. Dan tadi kan juga sudah ada teman-teman bisa ikut kelas pajak jika ingin. Tadi sudah di-share link pendaftarannya. Jadi kita awali. Jadi ini sebentar, saya manjat dulu ya untuk lihat beberapa chat yang masuk. Jadi yang pertama ini dari PBMT Mal. Jadi kalau usaha pribadi tapi dalam bentuk PT berarti tidak kena pajak juga ya Bu, jika penghasilannya masih di bawah 500 juta. Iya. Ini langsung dijawab aja ya, Mas Asfa ya. Ya, silakan, Bu Darmini. Ya, siap. Jadi untuk PT, tadi mungkin perlu diperjelas dulu Ibu. PT-nya itu berdiri sebelum 2018 atau setelah 2018. Kalau PT itu berdiri sebelum 2018, maka dia sudah tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menggunakan PPh final. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa ini UMKM, PTKP maksud saya, PTKP untuk UMKM sebesar 500 juta ini hanya berlaku untuk orang pribadi gitu ya. Jadi untuk PT tidak atau badan yang berbentuk badan, PTKP sebesar 500 juta ini tidak berlaku. Jadi untuk PT apabila dia berdiri sebelum 2018 sekarang sudah menggunakan mekanisme biasa, angsuran PPh 25. Kalau dia berdiri misalnya tahun 2020 baru berdiri, maka dan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia masih boleh menggunakan mekanisme setoran 0,5% dari omset per bulannya. Demikian Mas Asfa. Oke, terima kasih Ibu. Jadi intinya kalau di atas 200 di bawah 2020 ya, dan di bawah 4,8, jadi masih sama gitu. Oke, ini ada sedikit tentang absensi, saya lanjutkan aja.
Dia nilai 0 nggak apa-apa, karena itu kan sebenarnya lebih ke arah apa namanya pemahaman kita tentang HPP dan juga PPS. Nah, untuk materi nanti bisa di grup dan sudah ada di apa? Nanti akan disampaikan di grup. Tadi juga sudah di-share oleh Pak Amin. Link pendaftarannya silahkan. Ini, ini dari Pak Jumaridin. Bisakah adakan TOT fasilitator pajak bagi pengelola BMT atau koperasi? Caranya bagaimana untuk adakan TOT itu? Terima kasih Kak Juma Kota Mas. Nah, wah, hampir sama seperti saya ini pemikirannya Kak Juma. TOT. Training of trainer ya Pak ya? Ya, jadi training of trainer atau training of mentor. Jadi ngajarin untuk ngajarin lagi gitu. Sebenarnya bisa. Jadi silahkan nanti kalau memang dari apa sih lembaganya Absindo, Asosiasi BMT seluruh Indonesia. Menghendaki adanya TOT bagi para pengelola atau BMT ini, silakan nanti kapan waktunya yang sudah disepakati dan menghubungi kami untuk kami menjadi narasumbernya. Syukur-syukur malah bisa ini ya Pak, ada BMT sahabat pajak nantinya. Oh, ya. Keren. Sahabat pajak. Kalau UMKM sahabat pajak sudah ada ya Bu ya? Sudah, sebagian sudah ada, tapi kalau memang kan banyak ya UMKM itu, kalau misalnya ada wadah tersendiri di bawah binaan penjenengan, gitu ya, ada beberapa UMKM nanti menghendaki juga semacam adanya bimbingan perpajakan, silahkan, kami sangat welcome untuk Oke. Wah, Pak Juma pasukannya banyak gitu Bu. Iya. Dan ini ya perlu kami jelaskan juga Pak, bahwa kelas pajak, kemudian pelayanan, edukasi dan sebagainya itu tidak dipungut biaya. Oke, itu yang sangat menyenangkan. Ya, belajar gratis, dapat ilmu. Oke, ini dari Agus Ratno. Jadi Pak, solusi memahami dan mengerti perpajakan baiknya seperti apa ya? Semakin pusing. Jadi supaya tidak pusing mikirin caranya penghitungan pajak, bagaimana ya lama-lama jadi linglung. Wah, ini kan apa yang jawab Amin ini? Ya Mas Amin. Halo Mas Amin. Halo Mas Amin, monitor? Ya. Oke, jadi solusi agar lebih mudah memahami tentang pajak Bapak ini. Kalau pajak itu hanya karena pekerjaan ya, mungkin karena accounting atau bagian pajak di perusahaan mungkin bingung ya. Tapi kalau kita sebagai wajib pajak orang pribadi, kewajiban pajaknya itu kan sebenarnya yang paling utama satu itu adalah lapor SPT tahunan tepat waktu. Nah, itu dulu. Jadi sebelum tanggal 31 Maret SPT dilaporkan. Karena pajak itu sistemnya semuanya kan self assessment. Jadi kita sendiri yang menghitung, melaporkan dan menghitung, membayar dan melaporkan. Kalau kita hanya sebagai karyawan nanti ya di awal tahun mendapatkan bukti potong pajak, nah kita laporkan. Nah, yang bingung itu kalau usahawan, pengusaha atau karena kita di bagian accounting atau tax atau perpajakan di perusahaan itu, dimana harus menghitung. Nah, solusinya sekarang kalau sering di zaman era digital ini di YouTube itu banyak. Nah, kan banyak yang otodidak dengan YouTube. Channel-channel itu sekarang setiap KPP kantor pajak itu juga tinggal search saja bagaimana UMKM misalnya. Bagaimana menghitung pajak kalau kita menjual tanah misalkan, gimana prosedurnya, itu juga banyak. Itu saya rasa lebih mudah dibanding kalau baca peraturannya, ya kan peraturan banyak. Kadang-kadang juga nggak paham juga kan, sudah lihat menimbang, mendasari menimbang, udah ini duluan ya, itu banyak. Nah, kalau memang ini juga seperti PPS ini ada grup WA, ada WA. Tadi di setiap KPP itu ada nomor yang bisa dihubungi, itu bisa ditanyakan ke sana. Kalau punya AR, sudah kenal dengan AR-nya masing-masing wilayah,
Setiap itu terkait dengan pajak bisa ditanyakan di sana kepada AR. Demikian Mas Asfa. Tapi memang susah sih. Tetapi kalau dijalani ya nanti biasa saja. Ya, terima kasih Pak Amin. Besok Pak Agus aja di kelas Senin, Pak. Kan nanti udah open Kalau kelas Senin hari ya, nanti Rabu, kita bisa belajar bareng. di hari Rabu itu di masing-masing KPP juga ada kelas pajak. Rabu ya? Saya kira Senin. Ya, kalau Kanwil Senin, Pak. Oh, Kanwil Senin, tapi kalau yang anu Rabu ya? Ya, Yang dental dan lain-lain. Oke, baik. Oke, ini ada pertanyaan di atas yang belum terjawab, Mas, tadi. oh iya. Dari PBMT Mall. KPP hari Rabu. Di akun Instagram. Monggo, lanjut. Oke, sebentar saya cari pertanyaan dari PBMT Mall. Katanya sudah, Bu. Mantap, Bu. Materinya untuk penghasilan di bawah 500 juta masih aman. Oh, itu di bawahnya, Bu. Ya. Jadi sekali lagi untuk orang pribadi ya, Pak, ya, yang 500 juta ini. Jadi untuk CV, PT, dan sebagainya tidak ada seperti ini. Gitu. oke. Nah, tadi kalau yang PBMT Mall, jadi kalau kita punya cicilan hutang di bank atau BMT, apakah bisa disebut sebagai pengurangan pajak? Sambil sekalian, Bu, ini. Jadi sama dari tadi kan dari PBMT Mall, terus dari Pak Stanley ini. Jadi pajak UMKM 0,5%, tetapi tidak mencapai 500 juta. Apakah setiap bulan tidak perlu lapor pajak? Baik. Ini ternyata ada teman kami juga sesama penyuluh, ini ada Mas. Iya, Eko. ada Pak Eko. Apakah Pak Eko mau membantu menjawab di sini? Kalian kenalan nih nanti. Jadi kami orang ini penyuluh dari Kanwil, Pak. Biar kalau ke pajak kita juga kenal ya. Monggo Pak Eko, silakan. Oke, jadi saya mencoba menjawab pertanyaan mengenai ini ya, yang omset 500 juta, Mbak, ya, tidak kena pajak. Ya. Cicilan hutang, Mas. Cicilan hutang di bank, BMT. Iya, karena dua pertanyaan kita, Pak. Hutang bisa mengurangi pajak, sama yang pajak 0,5% tidak sampai 500 juta. Ya, jadi gini, kalau memang sebuah koperasi, BMT ya, BMT itu kalau misalkan dia masih UMKM, artinya masih di bawah 4,8 yang menerapkan tarif 0,5%, maka itu tidak menjadi pengurang, Pak. Karena istilahnya kan pajak dihitung dari omset kotor, kalau yang tarif 0,5. Jadi itu tidak bisa menjadi pengurang pajak. Tapi kalau misalkan menggunakan menggunakan yang laporan keuangan, kalau misalkan bisa masuk biaya berarti bisa pengurang. Jadi nanti dilihat lagi pajaknya menggunakan yang 0,5 apa yang menggunakan laporan keuangan yang tarif pasal 17. Itu yang pertanyaan pertama. Dan untuk yang kedua mengenai omset 500 juta tidak kena pajak. Jadi kan gini, di Undang-Undang HPP memang menyebutkan bahwa untuk pengusaha UMKM orang pribadi itu ada batasan peredaran bruto yang tidak kena pajak, yaitu sebesar 500 juta. Jadi kalau selama omsetnya tidak mencapai atau belum mencapai 500 juta, berarti belum membayar pajak. Misalkan gini, Pak, misalkan omset per bulannya itu 100 juta. Misalkan rata lah, dianggap sama tiap bulan, maka nanti sampai dengan bulan kelima, yang belum mencapai 500 juta berarti belum bayar pajak. Nanti bayar pajaknya mulai bulan ke-6 setelah melewati 500 juta. Dan yang 500 jutanya itu nggak dihitung, tapi memang itu tidak dikenakan pajak. Jadi mulai dari misalkan 501 juta atau 550 juta, berarti yang dikenakan hanya yang mulai 50 jutanya. Kemudian untuk apakah ada laporannya apa enggak? Memang kemarin infonya ada laporannya, cuma untuk sistemnya ini kan memang masih disiapkan karena memang belum ready untuk laporan yang tidak kena pajak tiap bulannya. Jadi untuk teknis pelaporannya nanti kita tunggu aja, Pak. Tapi kalau untuk yang tidak bayarnya sudah mulai dari Januari. Jadi nanti untuk masa Januari yang biasanya dibayar Februari itu memang belum bayar pajak kalau belum mencapai 500 juta. Demikian, Pak. Oke, berarti tetap harus dilaporkan secara bulanan ya, Pak ya. Jadi misalkan bulan pertama masih 100 juta, bulan kedua 100 juta, bulan ketiga 100 juta. Jadi tetap ada laporan, tetapi tidak membayarkan ya.
Iya, iya, Pak, tapi betul. tidak membayar. Tetap ada mekanisme laporan. Oke. Nah, ini sekaligus. Jadi kalau kan tadi hutang. Nah, kalau zakat itu mengurangi pajak atau tidak? Ya, jadi zakat itu kan nanti Ya, saya lanjutkan, Mbak ya. ya. Jadi zakat itu kan memang bisa menjadi pengurangan pajak, tapi sekali lagi nanti itu untuk yang menggunakan tarif PPh pasal 17, Pak. Jadi yang bukan menggunakan tarif 0,5%. Itu nanti untuk pajak, untuk zakat itu bisa menjadi pengurang pajak. Hasil istilahnya gini sih, kalau di bahasanya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Tapi harus melalui lembaga resmi yang diakui oleh negara. Jadi kalau zakatnya penyalurannya tidak melalui lembaga resmi dan tidak ada dokumen pendukungnya, maka tidak bisa menjadi pengurang pajak. Jadi kalau memang misalkan perusahaan mau bayar zakat misalkan ya, dan memang ada niat untuk menjadi pengurang pajak, maka disalurkan melalui lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah. Itu kan misalkan kayak Basnas atau misalkan Dompet duafa, lembaga lain gitu ya. Jadi yang memang mitra pengelola zakat ya, Pak. iya, MPZ. sudah diakui oleh negara gitu, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi ini bawahnya ada lagi, tadi yang Pak Stanley udah dijawab ya. Jadi apakah dia ternyata pertanyaannya 3 cara melaporkannya. Dia dilaporkan Pak Stanley tapi tidak dibayarkan. Ini ada dari Andonala. Jadi apakah yang dimaksud dengan omset bagi BMT itu pendapatan pembiayaankah atau pembiayaan yang direalisasikan? Nah, kemudian jadi BMT itu kan memang dia ada apa pembiayaan ya, atau kalau bahasa generalnya kredit. Nah, kemudian jika ada pembiayaan yang macet atau bermasalah, itu nanti understanding tentang omsetnya itu seperti apa? Boleh. Saya coba untuk tadi ya. Untuk omsetnya BMT itu apakah termasuk pokok atau tidak gitu mungkin ya gambaran mudahnya ya Pak ya. Ya, jadi apakah dia dari pendapatan atas pembiayaan atau pembiayaan yang direalisasikan gitu? Kalau untuk BMT yang dia memang hanya bekerja di bidang jasa apa ya istilahnya jasa simpan pinjam, pembiayaan syariah. Maka yang dimaksud omset itu adalah hanya sebesar jasa ini aja, jasa pembiayaan tadi ya Pak ya, bukan termasuk pokok dan sebagainya. Untuk menghitung batasan apakah dia sudah masuk 4,8 miliar itu gitu nih. Tapi sekali lagi ini batasan 4,8 miliar itu untuk menentukan apakah dia masuk kriteria UMKM atau tidak gitu ya. Kemudian juga ini kaitannya dengan nanti penghitungan pasal 31E apakah dia masih memperoleh fasilitas diskon 50% atau tidak. Jadi omset yang dimaksud di situ adalah tadi hanya sebatas bunga apa ya, bunga atau apa jasa. Margin jasa. Itu kalau usahanya murni untuk ini ya, murni untuk simpan pinjam. Kemudian ini ada lagi yang apakah tetap melaporkan SPT tahunan? Ya, gitu ya. Dia tetap setiap wajib pajak itu punya kewajiban, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Amin, dia punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan, yaitu untuk laporan tahunannya, baik badan maupun orang pribadi. Untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret, untuk badan paling lambat 30 April. Bagaimana caranya? Bagaimana cara melaporkannya? Nah, ini pun juga karena panjang nanti jawabannya detail, mungkin bisa ditindaklanjuti di kelas pajak atau di forum-forum yang lain. Tapi perlu kami sampaikan juga bahwa sekarang itu sangat dipermudah gitu ya Pak ya. Jadi lapor pajak itu, lapor SPT tahunan itu bisa untuk karyawan atau usahawan, bisa melalui e-filing untuk karyawan. Kemudian untuk usahawan bisa melalui e-form di DJP online. Demikian juga untuk badan usaha 1771 juga bisa melalui e-form gitu ya. Melalui e-form di DJP online. Jadi Bapak bisa lapor dari manapun, kemudian waktunya juga sangat fleksibel dari pagi sampai jam 12 malam gitu ya kalau sanggup. Bisa dilakukan dan itu lebih mudah gitu. Kami ada juga nanti ini
semacam tutorial gitu ya Pak, bagaimana cara pengisian SPT baik itu untuk karyawan, untuk usahawan ataupun untuk badan gitu. Yang mungkin nanti bisa kita titipkan ke Mas Asfa atau ke yang lain gitu ya Pak nih. Terus kemudian tadi kaitannya dengan apa Pak? Yang tadi dengan jadi yang tadi itu kaitannya sama, bentar, saya juga itu pembiayaan yang macet. Oh iya. Jadi kan ada pembiayaan yang macet. Jadi misalkan pembiayaannya misalkan 100 juta, itu yang macet 50 juta, itu nanti seperti apa? Oke. Nah, sebenarnya ini yang paling pas menjawab adalah Pak Sugeng. Masih adakah Pak Sugeng di sini? Pak Sugeng. Kami panggil semua teman-teman kami. Kalau tidak ada, kan ini ya Pak, di awal tahun itu ada biasanya lembaga keuangan itu punya cadangan ini ya, utang yang tidak tertagih. Seperti itu kan Pak? Iya. Ada. Itu dicadangkan kan. Nah, itu digunakan untuk nanti. Ini Pak Sugeng nih, Pak Sugeng muncul. Oke, silakan Pak Sugeng menambahin. Ini berarti pakar koperasinya DCP ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi makan ubi yang digoreng. Jadi tak matiin. Biar nggak ngantuk. Biasanya kalau Zoom gini kan ngantuk. Saya kalau jadi peserta itu tak sambil tiduran ya benar tidur. Oke, jadi mungkin gini ya. Jadi BMT kemudian BPR dan sebagainya itu kan berbeda ya. Kalau di perbankan yang dalam hal ini BPR ke atas ya, misalnya ada bank syariah dan sebagainya, bank umum gitu ya, kemudian BPR syariah dan sebagainya, itu kan tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh BI dan OJK ya. Sementara ini tadi juga ada dari koperasi ya, BMT itu kan rujukannya masih di dalam undang-undang koperasi. Nah, misalnya dulu ada, mungkin ini sekedar gambaran saja ya, di Pemda-Pemda itu kan ada yang kecamatan itu, kredit kecamatan BKK ya. Nah, BKK itu dulu itu tidak jelas, misalnya itu masuknya ke bank atau bukan gitu ya, sehingga perlakuannya dia tidak bisa diperlakukan sebagai bank sesuai aturan yang ada di BI maupun OJK. Nah, kembali pada BMT kan koperasi bentuk badan hukumnya ya, sehingga sehingga tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang kredit yang bermasalah ya. Kalau misalnya asuransi, perbankan, leasing dan sebagainya itu punya dibolehkan untuk membentuk cadangan atas piutang yang tidak tertagih. Nah, sementara kalau di koperasi memang tidak ada aturan khusus, sehingga kalau tidak ada aturan khusus berarti kita masuk pada aturan umum. Aturan umumnya adalah yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah pembiayaan yang memang benar-benar macet, gitu ya. Jadi kalau di bank, kemudian BPR, kemudian leasing dan sebagainya, asuransi itu boleh mencadangkan. Nah, kalau di sini berarti boleh saja misalnya secara accounting, misalnya BMT membuat cadangan untuk piutang yang tidak tertagih atau bahasa accountingnya di sini ya. Nah, kalau misalnya, tapi yang dari sisi pajak yang boleh dibebankan adalah yang memang benar-benar tidak bisa ditagih. Misalnya ya, yang paling gampang itu kalau misalnya sudah meninggal gitu kan, ada surat keterangan meninggal. Nah, itu langsung dijadikan di write off, kemudian dijadikan biaya gitu. Itu boleh. Nah, yang agak susah kan kalau misalnya perbankan kan ada klasifikasi ya, misalnya macet 1 bulan, macet 2 bulan, 3 bulan dan sebagainya, sehingga nanti sekian bulan kan mereka langsung dimasukin ke akunnya khusus ya. Nah, sementara di aturan pajak berkaitan dengan itu tidak ada karena kita tunduk patuh pada aturan BI dan OJK. Itu seperti itu. Tapi prinsipnya adalah yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah yang memang benar-benar sudah macet gitu ya, sudah. Nah, itu yang jadi masalah bagi kita adalah kesulitan untuk pembuktian bahwa memang mereka benar-benar sudah tidak bisa nyicil lagi gitu.
Itu problemnya ya. Tapi sebagai contoh yang paling gampang, kalau misalnya nasabahnya meninggal, kemudian masih punya ini, ya boleh itu langsung dijadikan expense, di write off, dijadikan sebagai biaya. Sementara begitu, mungkin ada tambahan lain dari Pak Eko ya, sama Pak Amin. Monggo. Oke, baik. Monggo, Pak Amin mau nambahin? Tadi kayaknya ada pertanyaan dari Mas Aspa pertama kali yang di chat ya, yang belum dijawab. Oh, saya nggak enak kalau mau nyebutin, Pak. Masalah laptop nambahin nggak? Gimana? Masalah laptop tadi, Pak, hapus lagi atau hapus buku? Oh, saya rasa memang seperti itu, karena memang hampir sama dengan koperasi ya, kayak KSP ya, koperasi simpan pinjam atau kospin ya istilahnya. Yang lagi. Maksud saya kan write-off itu tidak mengurangi pendapatan. Dia hanya mengurangi laba aja. Write-off. Jadi penghapusan piutang, mungkin kalau saya bantu Bapak. Jadi kan ada penghapusan piutang yang dia tidak intinya mengurangi pendapatan. Enggak, bukan pendapatan Pak, mengurangi laba Pak. Sorry. Oh iya, mengurangi laba karena dicatat sebagai biaya ya. Iya. Jadi pendapatan tetap aja segitu juga. Artinya kredit macet belum dapat perhitungan dalam pajak itu gitu. Belum porsi. Write off kan dia kan debitnya cadangan pembiayaan macet, kreditnya biaya penghapusan. Enggak lagi kreditnya pendapatan atau debitnya pendapatan bukan, tapi cadangan penghapusan. Nah, jadi, itu yang tidak dibolehkan kalau dari sisi pajak, Pak. Jadi gini, ya, pada saat membentuk cadangan, kan kemudian lawannya itu kan masuk ke biaya ya, jadi expense ya. Nah, kalau pajak prinsipnya adalah yang boleh dibebankan sebagai expense adalah yang memang benar-benar tidak bisa ditagih. Nah, ini perlu pembuktian yang kalau misalnya di perbankan kan dikenal misalnya 3 bulan macet, kemudian 6 bulan, kemudian dan sebagainya. Nah, itu kan ada klasifikasi. Nah, cadangan itu kan dibentuk berdasarkan misalnya macet 3 bulan itu berapa persen misalnya ya, 6 bulan berapa persen, kemudian semakin lama berarti cadangannya semakin besar. Nah, pada saat membentuk cadangan berarti kan langsung lawannya itu masuk ke rugi laba, mengurangi laba ya, seperti itu. Nah, nanti kalau memang aturan laporan keuangannya seperti itu, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Artinya apa? Artinya secara pajak belum bisa dibolehkan sebagai biaya. Kecuali kalau tadi misalnya atau expense ya, kecuali tadi kalau memang orangnya memang benar-benar sudah meninggal misalnya kan. Ya, kalau sudah meninggal kan berarti ada kepastian bahwa itu memang tidak bisa membayar gitu ya. Walaupun mungkin bisa saja misalnya ahli waris, tapi kan ini kemungkinannya lebih kecil gitu ya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kalau di perbankan umum itu biasanya klasifikasinya adalah di samping tadi kalau perorangan meninggal, kemudian kalau misalnya sudah diserahkan kepada Badan Piutang Lelang Negara. Nah, kalau sudah diserahkan ke sana artinya apa? Nanti itulah yang dibebankan sebagai biaya. Pada saat nanti ternyata di sana hasil lelangnya, piutang lelang dan sebagainya itu ternyata ada hasil, nah itu masuk pendapatan lain-lain, itu seperti itu. Nah itu dibolehkan gitu. Atau misalnya sudah diajukan penuntutan di pengadilan, misalnya kasus perdata, misalnya seperti itu. Nah itu boleh dijadikan expense. Itu seperti itu. Ya kita kan ngomongin masalah pendapatan, Pak. Ya. Pendapatan masalah pajak. Ya, kalaupun kita hapus buku, itu kan jurnalnya adalah debit cadangan, kreditnya pokok pembiayaan. Jadi nggak ada debitnya pendapatan, nggak ada. Gitu loh. Artinya pendapatan nggak terpengaruh dalam perhitungan. Sekarang kalau waktu membentuk cadangan jurnalnya apa, Pak?
Ini latihan counting ya. Debit biaya. Ya, oke. Ya, kredit cadangan, kreditnya. Nah, itu pada saat membentuk cadangan, dari sisi pajak itu belum boleh dijadikan sebagai expense gitu ya. Makanya nanti pada akhir tahun kalau sudah terlanjur ada cadangan, ternyata itu belum benar-benar tidak tertagih, maka harus dilakukan koreksi fiskal. Kira-kira begitu gitu loh. Jadi memang kalau saya lihat koreksi fiskal ya itu. Ya, jadi nanti ada istilahnya secara pembukuan, secara accounting boleh dibukukan seperti itu, BMT membukukan seperti itu, tapi nanti ada misalnya labanya misalnya berapa, nah ternyata karena ada koreksi fiskal jadi labanya nambah lagi karena tadi udah ada pengurangan dari cadangan. Nah, dari pajak yang boleh dibebankan sebagai biaya tadi adalah piutang yang memang benar-benar tidak bisa ditagih. Nah, piutang yang benar-benar tidak bisa ditagih itu yang kemudian pembuktiannya apa? Misalnya sudah meninggal, sudah diserahkan ke piutang lelang, misalnya seperti itu, kemudian diserahkan ke pengadilan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira begitu, Pak. Kita ngomongin pendapatan. Kita ngomongin pajak dan pendapatan. Kan pendapatan pajak untuk BMT itu kan dari pendapatan tadi hitungnya. Jadi bukan ngomongin masalah proses write off atau hapus buku hapus tagih. Ya itu kalau rugi misalnya hutang misalnya piutang yang di write off itu kan jadinya expense, Pak. Iya. Kan pada saat dicadangkan itu kan baru cadangan, belum terjadi, belum benar-benar terjadi. Nah, ini yang tidak boleh dari sisi pajak ini yang tidak boleh. Makanya nanti ada istilahnya adalah koreksi fiskal. Saya kira gitu, Pak. Kelihatannya ini akan butuh kelas khusus ini. Mungkin accounting, akuntansi pajak. Akuntansi pajak untuk koperasi dan lembaga keuangan mikro ini, Pak. Karena memang regulasinya memang belum menyentuh. Tapi tadi ada tambahan tadi dari Pak Priyo. Jadi Pak Priyo ini salah satu senior BMT bahwa penghapusan pinjaman itu tidak mempengaruhi pendapatan. Nah, dari DJP salah satu solusinya ya simpel sih. Nanti akan ada koreksi pajak. Nah, tinggal kita bagaimana sih agar bisa terkondisikan dengan baik dari sisi BMT atau koperasi maupun dari sisi DJP-nya sehingga ya tetap laporannya tetap bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf, ini ada 2 pertanyaan ya. Ini si Jipong ini. Jadi tadi pertanyaannya sama terus ini Pak Jipong. Jadi Pak Jipong itu cerita intinya. Jadi dia hanya membuat kode billing. Jadi pendapatannya itu masih di bawah 700. Jadi saat ini masih membuat kode billing terlebih dahulu. Nilainya belum sampai 500 juta. Nah, dia tanya itu adalah gimana sih cara melaporkannya begitu, Bapak dan Ibu? Jadi silakan. Dengan yang pertanyaan di atas, mekanisme laporan untuk orang pribadi yang omsetnya belum mencapai 500 juta. Nah, Bapak Ibu, untuk pembayaran memang sudah tidak ada. Kemudian nanti untuk mekanisme pelaporan juga belum ada. Jadi silahkan dicatat dulu saja sampai nanti kemudian ada aturan tentang mekanisme bagaimana pelaporannya. Kan pelaporan untuk Januari itu paling lambat untuk masa itu tanggal 20 Februari ya. Kan nanti sebelum 20 sudah ada Pak sistemnya gitu ya. Karena kalau lapor secara offline itu jelas sudah tidak. Sekarang apa-apa sudah online gitu. Begitu ya untuk pelaporan yang omsetnya di bawah 500 juta. Nanti kalau yang nggak kurang kita ikut kelas Rabu atau kelas Senin. Oke, Laste, kalau ini masalah teknis ya, ini pertanyaan terakhir, semoga benar-benar terakhir. Jadi ini Pak Arif Kinatama itu sudah berusaha melapor SPT pakai e-form, tetapi tidak bisa dengan alasan harus mengupgrade printer, tapi tidak bisa juga. Nah, gimana sih solusinya ketika kita tidak bisa melakukan upgrade printer? Oke. Ini teknis ini. Iya,
ini ya mungkin solusi pertama, coba nanti bukanya itu dari download itu ya Pak ya. Dari download kemudian diklik kanan kemudian open with gitu ya. Jadi bukan dengan klik kanan. Atau kalau belum bisa juga nanti silahkan Bapak WA ke kami gitu di layanan online kami tadi. Tadi kan ada ya Pak layanan penyuluhan melalui WA. Ya, 081329219290. Ya, silakan Pak. Nanti WA ke sana akan kami pandu tata caranya lebih detailnya. Karena agak panjang juga. Nanti kan perlu dicoba ini. Oh ternyata gagal. Coba ini seperti ini. Oke, terima kasih Ibu. Ini tidak terasa sudah 9.42. Jadi teman-teman, jadi intinya. Ini ada yang raise hand tadi kayaknya. Sudah Bu, sudah ngomong tadi yang Pak Adonala tadi. Jadi teman-teman dari DJP itu membuka diri buat konsultasi, bahkan bikin kelas, even sampai TOT, teman-teman dari DJP sudah membuka diri tergantung dari kita. Termasuk sudah ada yang kelas reguler setiap Senin di Kanwil, atau setiap Rabu di daerah kayak Bantul atau Sleman atau mungkin daerah yang lainnya. Jadi silakan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang ada karena sekarang semuanya sudah bisa diselesaikan dengan ya media. Kita ada media online, ada WhatsApp, tadi layanan konsultasinya juga sudah ada tutorial, berbagai tutorial via YouTube, ada juga Facebook yang langsung terconnecting dengan teman-teman yang ada di DJP. Pak Adonala ada di Jakarta Timur, nanti dengan DJP sana Pak. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Nah ini mungkin closing dari Pak Kabit ini harus ini. Yeah. Jadi mohon ada closing ya, Pak Kabit masih ada? Masih Pak. Oke, mohon closing statementnya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim, maturun kesempatan yang diberikan. Teman-teman hadirin di peserta webinar di malam hari ini, matur nuwun atas kehadirannya ya. Kami sangat berbahagia bisa silaturahmi di acara hari ini, di kajian malam Selasa dengan teman Absindo ini luar biasa ya. Energinya juga sampai malam ini juga masih ngobrol aja panjang lebar diskusi masalah ini. Nanti kalau dinilai masih belum memuaskan bagi teman-teman, tadi Pak Andonala masih ganjel, monggo kita tunggu via WA ataupun via datang langsung ke kantor, tapi harus melalui antrian dulu ya. Kalau di Jakarta Timur banyak sih Pak ya, ada KPP di sana. Monggo aja nanti Bapak terdaftar di mana, bisa dilihat dari 3 angka di belakang itu nanti terdaftarnya di mana, dari NPWP tersebut. Jadi saya kira mungkin acara malam ini sangat luar biasa, matur nuwun, sudah diberikan kesempatan kami semua dari tim penyuluh bisa memberikan ataupun mencerahkan teman-teman yang hadir di malam hari ini, dan pesertanya kelihatannya malah nggak berkurang, malah bertambah ini. Ya sampun, saya kira mungkin itu saja dari kami. Tetap jangan lupa segera melaporkan SPT-nya, mumpung masih di bulan Februari awal, jangan sampai nanti terlambat. Nanti kalau sudah terlambat akan terkena sanksi dan denda. Saya kira itu saja dari kami. Matur atas perhatiannya, atas atensinya. Kami dari teman-teman dari bidang P2 Humas, baik itu dari tim fungsional penyuluh dan dari kami juga mengucapkan matur nuwun, terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan. Insya Allah bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Nanti kami siap untuk membantu lagi kalau misalnya dirasa masih jumpa ini ada lagi teman-teman yang lain orang ataupun lain dan wajib pajak ingin ikut, monggo. Untuk kelas pajak kami udah share tadi, untuk media sosialnya juga udah kami share, silakan nanti kita bisa hubungi di sana. Begitu saja mungkin Mas Asfa, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yunipan, Ibu Darmini, Pak Amin, tadi ada Pak Sugeng dan juga Pak Eko. Orang bijak, taat pajak, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di next Kamanse, mungkin next week.
mungkin another week, tapi kita akan tetap hadir dan mengalir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.